guys. Pas gua mimpi Indonesia Jaya itu tiba-tiba ketawa. Belum aja. Belum dibayar ya. Bisa aja. Kita sapa dulu. Say hello. Oke. Halo semuanya. Bareng. Ya, 1, 2, 3. Halo semuanya. Selamat datang di konten podcast pertama kita. Konten apa? Konten horor. Konten podcast. Konten podcast horor. Ya, podcast kita horor. Pertama kita. Tapi kita udah kenalan belum? Belum. Udah kenal kita belum? Belum lah. Yaudah, kita kenalan dulu. Kata pepatah gini, tak kenal maka kata sayang, makanya kita harus kenalan. Ayo. Kita kenalan dulu. Kenalin, nama gue Fabio Briano. Gue di sini sebagai host. Dan gue akan sendirian, ada partnernya juga. Nih, Gue sebagai partnernya Kak Fabio. Halo. Kenalin, nama gue Azma. Di sini gue sebagai pembawa acara sama kayak Kak Fabio. Iya. Nah, gitu. Nama podcast kita apa? Oh iya, nama podcast kita. Podcast kita apa? 1, 2, 3. Podcast Nah, jadi kita nggak mau panjang-panjang kata. Gak mau panjang-panjang inilah Kita ya. langsung ke bintang tamu kita hari ini. Bintang tamu pertama kita itu sangat spesial sekali dan katanya bayarannya juga mahal. Bukan bayaran doang. Selain bayarannya, pasti kualitasnya juga wow kan. Pasti ceritanya juga wow. Kayak ini bikin kalian pada yang nonton itu merinding sih. Ya udah, tanpa berpanjang-panjang kata mukadimah, langsung saja kita perkenalkan siapa ini namanya? bintang tamu kita. Silakan. Halo guys. Bintang tamu kita Putri. Sapa-sapa dulu dong. Ya, sapa-sapa penonton dulu dong. Nama gue Putri ya, biasa dipanggil Puput. Terserah lah orang mau ngomong gue manggil nama apa gitu, yang penting gue ada nama. Tapi gue pernah denger ada yang manggil lu Umi. Iya, di sekolah gue, teman-teman gue manggil gue Umi, nggak tahu kenapa ya. Gue bisa dipanggil Umi, padahal biasanya juga bukan Umi gitu. Jadi nama gue Putri aja guys. Kak Putri. Jadi gimana nih, kita mau apa sih yang mau dibahas? Ini Jadi cerita. kita itu kan konten pertama kita itu horor ya. Jadi gue pengen ngulik-ngulik cerita gitu itu yang kayak horor banget gitu. Yang Ada bikin sih? kita Horor ya? Pasti semua orang tuh pernah ngalamin horor, entah itu melihat langsung ataupun merasakan. Jadi kalau gue itu lebih banyak merasakan dibandingkan melihat langsung. Cerita sedikit ya, gue pernah rep-repan. Kalian tahu kan ya, rep-repan tuh gimana? Apa? Rep-repan. Rep. Rep kayak apa ya? Tindihan. Oh, ketindihan. Iya, I know. Setan gitu. Jadi gue pernah ketindihan ketika gue waktu SMP. Jadi gini nih ceritanya. Gue lagi tidur di kamar belakang, yang emang kamar belakang ini dekat kamar mandi sama dapur. Jadi situ gue lagi tidur. Jamnya tuh jam malam, nggak terlalu malam banget sih, sekitar jam 8 jam 9-an. Di situ gue tidur, gue nyenyak. Tiba-tiba pas gue udah pulas gitu tidurnya, gue bangun. Lihat orang. Iya, gue nggak bisa gerak karena gue lagi ketindihan. Gue ngerasain. Oh iya. Di situ pas gue ketindihan, tiba-tiba gue merem lagi karena gue ngantuk kan, kayak elah nih relevan doang bisa lah ya. Tapi lu bisa gerak nggak?
Ya enggak lah, karena masih repan. Tapi sadar gak kalau di situ Sadar, aneh kan? Tapi nggak takut. Enggak sih, Lu karena pikirnya waktu itu gimana? Iya. gue pikir waktu itu kayak rep-repan gitu. Ya udah gue tidur lagi. Siapa tahu pas gue bangun udah nggak repan. Mungkin lu kecapean kali, Iya, lu habis dari mana kemarin? Gue nggak tahu sih, karena itu udah lupa ya, udah lama. Nah pas gue tidur tiba-tiba gue melek bangun lagi, gue keangkat. Hah? Seriusan? Lo tau gak sih kayak film-film horor yang pemeran utamanya itu suka keangkat dari kasur? Serius? Iya, Angkat? iya. Gue ngerasain itu kayak keangkat, terus kayak itu gue kaget dan ya Allah ini gimana gitu. Tapi pas itu gue nggak kondisi panik, gue bener ini kan terdepan ya semuanya. Tapi lu terbang? Nggak terbang. Terus ya Serem juga ya ini terbang gitu. kasur ya, ini kasur. Gue kayak apa sih ya, naik itu loh. Gini gitu. Itu kayak dia Udah kayak step by step. Ya ada step by stepnya gini. Itu gue pas tidur, gue kebuka mata gue, ya udah gitu. Karena emang gue panik di situ. Lama-lama udah tuh alhamdulillahnya gue udah nggak repan lagi. Gue pas sadar tuh langsung gini. jatuh. Iya jatuh. Sakit gak tuh sakit? Enggak, karena Iya mungkin sih. gue ngerasain hal-hal yang kayak gitu cuma merasakan sekedar aja ya, nggak lebih. Tapi gue kalau jadi lu sih udah kayak teriak-teriak Itu panik. kayak Iya. tapi kan nggak bakal bisa bersuara kan, rep-repan namanya juga. Kayak gerak aja nggak bisa lagi bersuara. Emang lu bisa bersuara? Enggak. Nah, karena lu tau gak sih rep-repan itu kan istilahnya kayak Kesurupan kecil. diginiin setan gitu ya, kata orang. Iya, tapi gue kalau ketinggian gue tahu gue pernah. Emang pernah? Iya, tapi gue kayak gue sadar, terus gue gak bisa gerak. Gue teriak pun kayak di dalam mulut nggak kedengeran sama orang. Terus kayak gini doang. Sedangkan gue dalam kondisi gue itu kayak apa? Nafas gue Ya, enggak ini kan. iya kayak terasa ada yang Ada yang ngejentet gitu, ngejentet Kayak kayak. ada yang bener-bener nindih Nah. gitu Iya, kan, ada yang kayak bener-bener gitu. iya. Nah, terus gue juga pernah rep-repan pas gue lagi sakit. Aku lagi sakit, gue tidur di kamar depan ya sekarang ya. Nah, pas gue lagi sakit kan gue tidur ya. Di situ gue tidur santai aja, tiba-tiba pas gue bangun itu nggak bisa ini lagi, rep-repan lagi. Nggak bisa gerak dan segala macem. Ya udah gue tidur lagi karena ya udah ini rep-repan biasa doang. Bodo amat dan Bodo amatan. Nah, itu gue mimpi. Mimpi Mimpi apa? apa nih? Aduh. Gue mimpi Ikut merinding. nenek sihir gitu. Tapi nenek sihirnya tuh serem banget. Gue ngeliat nenek sihir di depan rumah gue. Nenek gayung kan? Bukan gitu. Belum mandi. Jadi nenek sihir ini ciri-cirinya pendek. Aduh, kayaknya ini terlalu apa nih? Abain. Iya, iya. Lanjut. Nggak usah cut, nggak usah cut. Tadi dia edit. Jadi back sound aja. Jangan terlalu di itu nanti aku sekitarnya Terus gimana? Gue mimpi nenek sihir. Ciri-cirinya itu dia pendek, terus dia ini apa sih pundak ya, punggungnya itu dia banyak lemak, nggak sih? Jadi mungkin kalau dia manusia kan biasanya segini ya standar ya. Tapi nenek sihir ini mundur gini. Tapi dia pakai yang kayak di Harry Potter gitu. Iya gitu tuh. Kan? Oh iya. Iya, yang Enggak sih. nenek sihir gitu. Enggak. Soalnya gue mikirnya gitu kayak Nenek sihir Indonesia nggak mungkin sekeren Iya, itu. nggak sekeren. yang pakai sapu-sapu terbang. enggak. Kalau kita beda. Jadi ya itu ya ciri-cirinya. Abis itu nenek sihirnya itu ya Kayak dikunci. kebayang. Beda lagi dong. Iya. Di situ terus apa lagi ya yang gue ingat itu cuma itu doang sih, sama ini hidungnya mancungnya kan mancung ke Ketok. dalam, iya ke dalam gini. Kebanyakan bohong kali kayak di sini. Iya. Jadi hidungnya. Tapi ini beneran. Iya beneran. Sihir. Kayak nenek sihir. Jadi kayak nenek sihir itu bukan di Disney doang ya? Emang kenyataannya ada. Itu Dia pakai mimpi. topi. Nah, iya itu mimpi doang. Oh mimpi. Nggak pakai topi sih ya. Abis itu gini guys,
pas gua mimpi nenek sihirnya itu tiba-tiba ketawa itu Ya lu ketawanya jangan gitu dong, gua jadi Ikutan. iya. tapi emang benar suaranya tuh ya Allah bikin gua merinding ya, tapi nggak apa lah ya, kali itu cuma mimpi biasa mungkin. Coba lagi suara. Coba Kayak yang gini nih. Aduh. Ya, masa merinding karena ya gitu sih. Nah, sebenarnya banyak ya. Tapi bangun nggak? Habis bangun, kalau nggak bangun gue mati, nggak ada sini. Iya, maksudnya bangun. Iya, habis bangun. Ya udah sih, habis itu. Cerita nggak ke orang-orang rumah gitu? Gue nggak cerita orang tua sih enggak ya. Cuma paling cerita ke teman-teman dekat doang. Kayak lu, Woi, ya, cerita. gitu. tapi gua mau ngulik-ngulik itu, lu selain kayak apa rap-rapan tadi gitu, lu pernah ada cerita horor kayak di hutan, di gunung gitu, kayak di kampungan gitu? Ya, semua kan kayak Sebenarnya kampungan banyak ya, tapi gue kurang ingat. Nih yang menurut gue serem itu setan yang menyerupai. Tahu kan tentang setan yang Oh menyerupai? iya sih. Ya, menurut gue katanya itu hawanya berat katanya. Gue nggak tahu. Jadi di sini gue pernah dengar cerita dari ibu gue. Jadi dia pernah ke toilet lagi ngantri. Nah tiba-tiba ada orang masuk, ya kan? Ada orang masuk di toilet tersebut. Nah ibu gue tuh katanya nungguin dan cukup lama sih. Jadi tuh yang masuk itu ibu-ibu sama anak-anak, ibu sama anaknya. Itu lu lagi di mana gitu? Lagi di toilet ini. mana? Gue lagi di rel kereta, kan biasanya ada kamar mandinya ya. kalau kamar mandi umum. Ya. Kan kereta stasiun. Iya. Gue pikir Di tengah rel kereta. Ada kamar mandi gitu. Toilet apaan gitu? Toilet horor, mungkin itu toilet hantu. Ya. Terus goib gitu kan. Ya, gue Belum sempet kamar mandi udah tewas. Kayak ya udah emang udah horor banget. iya. Horor yang maaf ya. bener-bener horor. Ya di stasiun kan biasanya ada kamar mandi ya. Merah mukanya. Nah, ibu gua di stasiun mampir dulu ke toilet. Kan ibu gua lagi ngantri ya. Nah, tiba-tiba ada yang masuk, ibu sama anaknya. Nah, pas ditunggu lama, ibu gua kan nungguin ya karena di depan persis sama toiletnya. Tapi itu yang keluar cuma ibunya doang. Iya, seriusan. Anaknya itu gimana ciri-cirinya? Kata ibu gua sih anaknya berjilbab gitu, sama pakai baju merah kalau nggak salah deh. Gua nggak Bajunya Bagus tahu. Baju panjang dong kayak baju biasa. tapi lu lihat nggak kalau gue bisa nonton di film gitu kayak anak kecil pucat gitu, Oh iya pucet. Biasanya kayak nggak ada kehidupan gitu dia. kayak Kalau ibu gua bilang ya, ibu gua nggak ngeliat mukanya, cuma sekilas badan ini doang belakangnya gitu. persis banget sih cerita lo sama kayak cerita temen gue. Emang kamu pernah gimana tuh? Gimana? Lu tahu nggak kalau kita mau liburan gitu naik bus, kita berhenti di rest area. Nah ini gak apa-apa gue cerita. Gak Iya nggak apa-apa. apa-apa. Kan kita sharing aja. Iya. Itu temen gue ini dia dorong. Ini kejadiannya 2 tahun lalu. Dia kan gue tinggalnya di Padang ya. Oh iya di Padang, di Palokan. Padang tuh yang sakti ya, gitu gak sih? Itu Madura. Oh itu Madura. Iya. Aduh, Jadi IPS gua jelek. Jadi itu waktu itu lagi tujuannya itu mau ke Pekanbaru. Ya luar kota juga tuh, luar provinsi. Lewatlah tol, ada rest area. Set masuk di rest area. Berhenti kan. Itu kondisinya jam 10:30 malam. Tapi gue bingungnya kenapa rest area itu jam 10:30 malam masih rame. Iya. Karena mungkin banyak yang mudik kali ya. Bisa jadi sih. Emang itu mungkin Anehnya di sini katanya gitu. Ini kan mobil banyak tadi ya, rame banget. Pas turun berubah kayak set, kayak nggak ada kehidupan gitu. Itu mobilnya hilang semua. Iya, Orang-orang kayak juga- sepi. Ada sih orang paling 1-2. Jadi emang tujuannya mau ke toilet dulu kan. Dia udah dia berdua sama temennya. Set
sampai dah tuh depan toilet. Pas mau masuk dia ketemu 2 anak kecil lagi main depan itu. Temen gue ada 2 orang, satu dia nggak kebelet, satu yang kebelet masuklah ke toilet kan, yang satu depan. Yang tadi anak kecil itu udah keluar, masuk lagi kan berdua. Tapi katanya yang tadinya ceria tiba-tiba kayak, ngerti gak sih lu? Oh yang tadinya ceria tiba-tiba kayak murung. Iya murung, tiba-tiba kayak lemas pucat gitu loh. Terus kayak masuk kedua kayak sambil nunduk katanya. Terus kayak nunduk, dia nggak ngomong apa-apa, kayak masuk. Terus di toilet teman gua kan cuma ada 2 toilet. Tapi yang toilet saat ini kayaknya nggak tahu rusak atau apa gimana, kayak bau banget gitu. Lo tahu aja sih toilet rest area baunya gimana. Terus temen gua masuk satu, set anak kecil itu tadinya berdiri, kata gua dia nungguin itu, mungkin dia nungguin lah. Pas gua mau balik ke arah kaca, gua lihat di kaca itu nggak ada orang. Temen gua maksudnya bukan nggak ada orang. Gak ada anak itu. Pas dibalik ini ada katanya, di kaca nggak ada. Tapi emang biasa kok di rest area itu suka ada serem-seremnya nggak sih? Iya, tapi ntar dulu. Pas balik badan ada kan, pas banget temen dia itu set keluar, nggak ada anak kecil. Pas gitu dia hilang Aja gitu. Dia hilang aja. Iya. Di situ mereka berdua langsung kayak teriak, terus dia lari langsung ke bus. Cerita tuh sama gua sama temen-temen. Berarti serem juga dong ya? Iya, makanya kayak lebih serem setan yang menyerupai gitu mas. Iya, menurut gua gitu sih. Soalnya apa? Karena biasanya kan kalau kita ngeliat, misalkan gua ngeliat lu gitu loh, kayak oh iya ini lu teman gua. Tapi kalau misalkan lu ini setan yang menyerupai, kan kita nggak tahu ya ciri-cirinya gimana. Kita cuma ngeliat ya, oh ini teman gua gitu, bukan setan gitu. Tapi kayaknya setan itu kan ada 2 tadi tuh yang keluar. Keluarnya kayak happy aja, kayak gimana sih orang keluar normal. Iya. Kayaknya mungkin ini bisa jadi dia pengen nakutin gue berdua. Oh bisa jadi. Teman gue itu yang berdua. Tapi ngomong-ngomong soal sih, gue juga punya. Kalau punya Tapi gini, kalau kalian kan kayak di kamar mandi ya kan, atau di stasiun atau di rest area. Tapi kalau gue tuh bukan gue sih yang alami, sama kayak di bis tadi tur gue waktu pas SMP kelas 2. Itu kan di bis tadi tur itu kayak emang bis itu emang di travel gitu, tapi travel kayak bukan langganan, beda dari travel biasanya yang dipakai sama sekolah gue. Nah terus kita waktu itu jalan-jalan kalau nggak salah ke Bandung. Nah di situ temen gue kayak emang nggak tahu emang dia bisa ngeliat atau gimana ya, tapi di situ emang setiap dia tuh emang bocahnya penyendiri gitu, murung gitu. Nah jadi waktu pas selama dari perjalanan itu emang dia kayak dia murung aja, diem gitu, entah ada masalah gitu. Nah pas udah nyampe ke Bandung, di situ udah mulai janggal tuh dia kayak di dalam bis suka kayak ngobrol sendiri, karena emang dia tuh bener-bener duduk sendiri Gak ada temen. Iya. Nah makanya kan emang rawan ya kalau misalnya orang sering ngurung sendirian gitu kan. Iya. Itu paling rawan. Nah di situ temen gue sendirian, dia ngobrol sendiri kayak bener-bener ngobrol, tiba-tiba nangis sendiri ngobrol gitu kan. Nah Nangis iya bener-bener nangis kayak, tapi nangis dengan tatapan kosong gitu. Iya. Nah Tapi lu mikir gak sih kalau dia tuh mungkin ada masalah gitu, ada problem? awalnya gue pengen nyamperin gitu, udah konfirm juga kan sama guru-guru, terus kata guru kayak udah jangan, mungkin ya emang guru-guru udah biasa mungkin ya kayak ngadepin murid-murid kayak gitu. Tapi kayak di situ gue kayak namanya bocah nggak tahu gitu kan, gitu pertama kali gue datengin kayak dia kenapa gitu, dia diem doang kayak diem. Terus gak lama kemudian dia nangis kenceng, terus kayak jangan ikutin aku. Nah disitu kok kayak panik, buru-buru dari depan kan, buru di depan tuh ya, Iya. duduknya, terus mau buru-buru nggak kalau dalam ke belakang. Nah, terus gue panik kan disitu kayak kenapa nih gitu kan, udah mulai tanya kamu kenapa gitu. Nah sopirnya tuh kan emang mungkin udah punya pegangan gitu kan, jadi kayak dibacain gitu, kamu siapa gitu, kamu dari mana. Terus Tapi itu kondisinya jam berapa? sekitar itu perjalanan balik ya, jam malam. Iya, berarti Tapi udah malam. Enggak, tapi menjelang malam gitu. Tapi kalau itu
apa lagi. maghrib Iya rawan itu dia, maghrib tuh rawan-rawannya. Tapi gue mikirin kalau maghrib gitu tuh kayak udah serem banget gitu jalan. udah tuh semuanya berhenti dulu kan, semuanya pada keluar. Di situ cuman ada guru sama sopirnya. Dia tuh kayak bener-bener sampai tuh temen gue sampai kayak sadar gitu, tapi nggak sadar sepenuhnya, masih kayak tatapannya masih kosong, jiwanya kayak masih kemana-mana. Nah di situ kan masih kayak teriak-teriak gitu. Di situ temen-temen gue udah kayak itu gitu, udah panik semua. Habis itu sama guru kayak udah keluar, kemudian kita masuk lagi. Udah masuk di situ si teman gue tuh udah bisa ngobrol, udah boleh ngomong. Nah gurunya sama kayak kamu kan pertamanya yang nanya ke dia, coba kamu ajak ngobrol dia. Gue di situ tuh ngobrol ke dia, terus ngobrol gue. Tapi lu berdua aja gitu. Enggak, ada temen gue lagi. Dia kali gue berani. Kagetnya tiba-tiba siapa kamu? Udah mati. Kan lucu ya kalian. Pas gue nanya lagi, lu kenapa gitu? Panggilannya namanya SS. Screenshot. Jadi panggilannya namanya SS. Terus di SS gue nggak tahu mak. Tadi gue ngeliat dia siapa? Dia siapa gitu kan? Namanya dia gitu. Oh namanya dia. Ceweknya sih. Cewek. Iya cewek. Rambutnya panjang mak, cantik. Terus gue kayak, hah? Beneran? Kan di sini semua tidak gue juga nggak tahu. Terus lu kenapa bisa tadi nangis gitu? Gue ada problem di rumah, gue nggak ada tempat cerita. Jadi gue cerita sama dia. Jadi awalnya gue pikir dia manusia, tapi ternyata pas gue tahu dia bukan manusia, gue kaget mak. Pas dia cerita tentang kehidupannya dia, terus tiba-tiba gue nangis pas cerita tentang kehidupan dia. Terus gue nanya, emang cerita kehidupan dia kayak gimana? Terus kata saya sih, jadi dia tuh dulu salah satu anak murid di sekolah mana yang pakai travel itu di naik bis itu juga. Nah, katanya yang di saat teman-teman lain si dianya ini, pas di saat teman-teman yang lain udah pernah dijemput sama orang tuanya, dia belum. Nah di situ sisa dia sama supir. Nah si supir itu kayak pertamanya emang niatnya baik gitu, kayak ya udah saya anterin rumah kamu, rumahnya emang jauh dari sekolah gitu. Oke dianterin. Misinya udah malam. Udah malam banget, tengah malam katanya. Nah pas tengah perjalanan tiba-tiba bus berhenti. Si sopir datang ke belakang nyamperin si dianya ini, si hantunya ini yang sekali hantu. Nyamperin. Ya tahu lah kan namanya laki-laki ya. Iya sih. Cewek sendiri, laki-laki ya gitu. Ya. Gituin ya. Anak SMP digituin gimana gitu kan, pasti bener-bener ada rasa trauma. Nah si Dian itu kayak bener-bener udah trauma gitu, dia teriak-teriak kayak bener-bener mau pulang gitu, dia mau pulang. Akhirnya udah pas udah di kosan gitu, maaf karena emang si supirnya ini yang namanya bejat ya, dibunuh lah, dibuang di tengah jalan. Nah jadi si hantu ini emang punya dendam sama si travel ini, dan dia cerita sama si SS temen gue. Gue heran deh, sama kenapa sih? manusia sama sekarang tuh kayak emang bener-bener pemikiran tuh Kenapa bisa sesadis itu sih? Jadi intinya gue bisa nih ngambil intinya itu mungkin karena yang temennya itu ada masalah di rumah juga, jadi dia kayak apa ya, udah down gitu sama perjalanan, cuma ngelamun. Terus kayak yang namanya makhluk halus demen gangguin manusia kan, apalagi manusia-manusia yang apa sih, yang lagi banyak masalah yang itu, makanya dia diganggu. Mungkin karena itu kalau misalnya dia waktu itu nggak down, nggak apa, pasti dia mikir ya kali ada teman pakai baju merah terus gak pakai kerudung. Kata lu teman lu pakai kerudung semua kan? Nah, jadi pokoknya gini aja deh, mau kita dimanapun, di kapanpun dan saat apapun, kita harus percaya, menjaga norma-norma kita, menjaga perilaku kita dimanapun. Jangan sampai kosong pikirannya, jangan sampai gimana ya? Walaupun kita ada ada masalah di rumah, tapi kita di luar itu istilahnya cerita ke iya, orang, teman-teman. pasang topeng sih.
jangan pas ditanya kenapa bilang nggak dia apa-apa. dipasang topeng. Gak apa-apa gitu. Itu biasanya cewek-cewek sih. Kalau ngomongin gak apa-apa. Nah jadi mau dimanapun Channelnya. kapanpun Gimana? Yang kencana kencana. Nah jadi mau dimanapun kita harus tetap jaga norma-norma karena mau dimanapun kapanpun pasti ada sesuatunya gitu kan. Diam dulu. Nah oke, kita udah di penghujung acara. Oh juga Penutupan gimana? terima kasih buat Putri udah datang. Thank you so much. Gua Aziza Satu Sabira. kehormatan sih bisa Oh, iya, ngundang bener. bisa ngundang Putri kayak ini konten pertama kita dan Putri. Iya, gitu dah. Terima kasih. Terima kasih banyak udah mau datang, udah mau Cerita-cerita. Udah mau sharing cerita, ceritanya. terus sudah menyempatkan waktunya juga buat teater pertama kita. Gini nih, nanti kalau gua ngeliat setan gua calling lu deh. Nanti gua cerita ke podcast ini. Aku kali-kali. Malam Jumat ya kalau bisa biar. Oh iya, biar serem horor tuh biar iya. terasa. Kan? Ini kita tayangin aja malam Jumat. Aduh, boleh. Iya. Boleh. Sambil yasinan ya. Udah, kita udah di Udah di penghujung acara. Gua Aziza Gimana nih? Sabira Gimana? sebagai host di sini. Gua Aziza Sabira sebagai host di sini. Gua Fabio Terima Briano. kasih. Gue belum. Masa gue nggak? Ya udah ya. Gue Fabio Briano mengucapkan terima kasih bagi yang udah menonton. Konten podcast pertama kita. Kita teater. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Teater. Pod- Salah. Maaf. 1, 2, 3. Podcast Siliwangi. Oh ya. Dadah, bye. Jangan lupa subscribe sekarang. Di like juga. Di like, share, dan Jangan- subscribe. Jangan lupa ya. Tunggu juga konten kita konten-konten selanjutnya. selanjut kita. Konten-konten kita Gratis, selanjutnya. guys. Nggak bayar. Ya. Terima kasih juga buat Putri. Yeay.